Jadi gini, saya mohon izin, saya tidak kemudian menganggap, sekali lagi, saya nggak ikut curiga dengan Pak Prabowo kok. Saya yakin dari tadi saya sampaikan bahwa Pak Prabowo ini patriot yang baik. Tapi kan negara itu Gini, beliau tampil selalu straight to the point. Apa yang menjadi kehendak politiknya, apa yang menjadi keputusan politiknya dilakukan. Dan saya tahu beliau ketua umum partai, bagaimanapun punya tanggung jawab konstitusional untuk memimpin partai. Tetapi kan ada juga kekuatan-kekuatan lain. Ini saya malah ingin menyampaikan hati-hati. Jangan-jangan kekuatan pemerintahan Pak Prabowo ini sebenarnya ada pihak-pihak free rider yang berusaha untuk menumpangi, menggunakan jaringan-jaringan. Jaringan dari mantan penguasa misalnya, dari kelompok-kelompok tertentu, itu yang kemudian berusaha menumpangi. Nah, saya malah menyayangkan kalau itu terjadi. Karena Pak Prabowo sudah menyampaikan dalam pidatonya bahwa aparat harus netral. MK sudah menyampaikan bahwa siapapun aparat negara yang merupakan bagian dari kekuatan negara, jika tidak netral akan kena pidana. Ini satu political will yang baik sekali. Maka jangan sampai kemudian demokrasi kita, pemilu kita yang masih masuk dalam 100 hari pertama kepemimpinan kabinet Pak Prabowo, itu kemudian menjadi tidak baik pemilunya karena diwarnai, dicederai oleh hal-hal semacam ini. Ini yang kita malah ingin jaga itu sebenarnya, Mas. Pilkada kalau kita hitung rata-rata, terutama di provinsi-provinsi besar, itu adalah kemenangan Prabowo dan Gerindra, bukan yang lain. Di Jawa Tengah tak ada yang bisa mengklaim itu kemenangan siapa selain kemenangan Gerindra dan Prabowo. Apapun, Lutfi itu adalah kader Gerindra. Nggak bisa ada yang bisa mengklaim Lutfi itu orangnya siapa hari ini. Itu penting. Di Jawa Barat itu Deddy Mulyadi, provinsi besar dengan jumlah penduduk hampir 40 juta. Di Banten Andra Soni, jelas fix dan clear. Di Jawa Timur, Hovifah juga sering disebut sebagai orangnya Prabowo. Bahkan di Tuan Kamil, menurut saya ada sedikit eksepsional soal Jakarta. Ini agak sedikit panjang kalau soal itu. Yang ingin saya katakan adalah, secara umum di provinsi-provinsi besar, ini adalah kemenangan Gerindra. Bagi saya ini bagian dari siklus kekuasaan yang saat ini sedang dimenangkan oleh Gerindra di Pilpres yang merembet kepada Pilkada. Ini mungkin adalah obat politik karena Pilkada saat ini Gerindra menang dan Pileg kebetulan Gerindra itu kan dia nomor 3. Kalah dari Golkar yang saat itu secara Pileg dia tipis banget perolehan suaranya dengan PDIP. Oleh karena itu kalau kita hitung rata-rata secara umum, wajar kalau kemudian yang layak berbangga per hari ini adalah Gerindra dan Prabowo Subianto. Dan itu sangat terlihat dari endorsement secara terbuka bisa dilakukan. Kenapa Prabowo Subianto itu memberikan endorsement seperti video-video terbuka di Jawa Tengah? Saya menduga ini karena Lutfi adalah kader Gerindra. Dan kompetisinya di kandang banteng yang tidak mudah. Kenapa misalnya Prabowo Subianto memberikan endorsement politik di Banten? Andra Soni yang dalam survei-survei, dalam kalkulasi politik apapun, rasa-rasanya sulit mengalahkan Airin. Karena Andra Soni adalah kader terbaik Gerindra di Banten, melawan terah politik dinastinya Atut, mengusung Airin Rahmadiani. Kenapa misalnya Prabowo tidak terbuka mengendorse Ridwan Kamil di Jakarta? Saya menduga Ridwan Kamil bukan kader Gerindra. Tapi beda ceritanya. Kalau Ridwan Kamil itu, misalnya besok Ridwan Kamil Gerindra, saya hakul yakin kalau Pilkada Jakarta berlangsung 2 putaran, Prabowo juga akan memberikan dukungan secara terbuka. Seperti yang di Jawa Tengah ataupun seperti di Banten. Itu yang saya kira memang harus dikalkulasi secara utuh. Saya membaca dukungan politik Prabowo di begitu banyak tempat, yang paling samar hanya di Jakarta. Enggak terlampau kelihatan bahwa ada makan malam, ya itu tidak bisa dibantah. Bahwa ada surat edaran yang diupload oleh salah satu artis kawakan misalnya. Iya, tapi kan sehari 2 hari itu di take down. Seakan-akan surat edaran yang enggak terlampau serius. Beda ceritanya ketika Prabowo itu memberikan dukungan politiknya kepada Andra Soni ataupun kepada Lutfi, terbuka, dan itu ajakan untuk memilih. Ini yang saya kira memang kenapa daya hentak endorsement Prabowo di Jakarta itu tidak terlampau kelihatan. Yang justru kelihatan adalah bagaimana dukungan politik Jokowi yang secara terbuka. Oleh karena itu tinggal kita cek nanti ini apakah pilkada serentak itu, maksud saya pilkada Jakarta berlangsung 1 ataupun 2 putaran. Per hari ini kalau kita membaca quick count, satu-satunya kesimpulan yang bisa disampaikan adalah kubu nomor 3, Pramono dan Sidul itu mengungguli 2 paslon yang lain. Dengan angka kisiran 50 sekian. Tapi semuanya ini kan dalam rentan margin of error. Quick count itu kan ada margin of error yang 1%, ada yang 1,5%, ada yang 2%. Tentu bagi kubu Pram dan Sidul dibaca optimis bahwa pilkada berlangsung 1 putaran di Jakarta.
Tapi bagi kubunya Bang Silvester, bagi kubunya Kimplas, Kak Irma, dibaca negatif, itu tidak satu putaran, tapi berlangsung 2 putaran. Tapi ingat, dalam undang-undang pilkada disebutkan bahwa quick count dan survei ini adalah partisipasi politik dari masyarakat dan bukan hasil resmi dari KPU. Jadi tunggu hasil resminya soal apakah Jakarta itu 1 ataupun 2 putaran. Kira-kira begitu Bang Karni yang bisa kita sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Satu lagi. Untuk kasus Pilkada Jakarta, terus terang saya harus berterima kasih kepada RK dan Pak Suswono karena bisa menyatukan FPI dengan Pak Jokowi. Ini langkah betul Pak. Apapun judulnya, FPI itu adalah organisasi yang dianggap terlarang, dibubarkan oleh Pak Jokowi. Tapi dalam Pilkada kali ini, dua belah pihak ini bisa berenang dalam satu kolam bersama. Begitupun sebaliknya Bang, kita harus berterima kasih kepada Pak Pramono dan Sidul bisa menyatukan Ahokar dan anak Abah. Bang Ges, saya membayangkan cukup akrab dengan kawan-kawan dan elit-elit PDIP yang sepanjang 5 tahun lamanya saling kelahi, saling ribut, saling menegasi. Tapi inilah politik kita. Satu sisi memang buat ribut, tapi politik jugalah yang kemudian membuat kita saling berangkulan satu sama yang lainnya. Terima kasih. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bang Karni, saya 1 menit aja menanggapi Bang Ges ya. Klaim Bang Ges bahwa sudah ada kemenangan untuk Pram Rano itu sangat dini. Karena Bung Ges ini bukan KPUD yang bisa mengumumkan kemenangan. Jadi saya kasih pemahaman sedikit, Bung Ges dan kita semua. Quick count pertama itu di Indonesia itu tahun 2004. Ya. Dan itu ada margin of error yang tadi 1%, 1,5% sampai 2%. Dan itu dilakukan oleh LP3S, NDI, National Democratic Institute, Yayasan Tifa, dan Metro TV. Hasil quick count itu untuk SBYJK itu 62,2%. Hasil asli hitungan KPU itu 60,8%. Jadi saya tadi bersama tim Rido di habis quick count di hotel Sultan, kami itu langsung rapat dan siap untuk putaran kedua. Jadi kembali lagi, ini belum ada yang menang kalau di Pilkada DKI, tapi kalau kayak di NTT, Jawa Tengah, ya kan, terus Jawa Barat, mungkin Banten, kita bisa saja sudah mengklaim atau memberikan selamat. Ya itu aja. Jadi tadi udah dijelasin oleh Adi Praitno bahwa hasil pilkada ini bisa diklaim oleh pihaknya Ges bahwa 1 putaran. Tapi oleh Anda, Ibu Irma, boleh diklaim bisa 2 putaran. Ketika Adin bicara itu, Silverter mungkin lagi ngantuk, jadi nggak dengar. Baik.